Sejarah Stasiun Tanjung Priok. Stasiun Tanjung Priok, TPK, adalah stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di seberang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stasiun yang terletak pada ketinggian 4 meter dan termasuk ke dalam daerah operasi Jakarta dan menjadi stasiun paling utara dalam pengelolaan KAI Komuter. Stasiun ini melayani KRL komuter lain dan KA barang angkutan peti kemas kontainer. Memiliki langgam bangunan Art Deco, stasiun ini termasuk salah satu bangunan tua yang dijadikan cagar budaya DKI Jakarta. Dengan luasnya yang mencapai 4,693 ha, 11,60 ekar, stasiun ini merupakan stasiun terluas di Provinsi DKI Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun ujung yang dibuat untuk mengintegrasikan Pelabuhan Tanjung Priok dengan moda kereta api, dan awalnya dibangun untuk mendukung distribusi barang dari dan ke pelabuhan tersebut. Stasiun Tanjung Priok dibangun sebanyak 2 kali, yaitu pembangunan stasiun generasi pertama pada tahun 1885 yang berlokasi sekompleks dengan pelabuhan, dan pada 1925 saat operasional perdana kereta rel listrik di Batavia. Bangunan stasiun ini sempat ditelantarkan pada dekade 2000-an, tetapi kemudian dihidupkan kembali pada 2009 sehubungan dengan rencana pengoperasian kembali KRL Tanjung Priok. Saat ini stasiun ini hanya melayani KRL Pink Line. Bangunannya yang besar dan megah membuat masyarakat tertarik untuk menggelar syuting film, televisi, dan iklan di stasiun ini. Sejarah, keberadaan stasiun Tanjung Priok tidak dapat dipisahkan dengan ramainya Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan kebanggaan masa Hindia Belanda itu, dan bahkan berperan sebagai pintu gerbang kota Batavia serta Hindia Belanda. Stasiun ini pada dasarnya terbagi atas 2 generasi. Pada masa lalu, Tanjung Priok adalah hutan dan rawa yang berbahaya sehingga dibutuhkan sarana transportasi yang aman pada saat itu, kereta api. Pada akhir abad ke-19, Pelabuhan Jakarta yang semula berada di daerah sekitar pasar ikan tidak lagi memadai, dan Belanda membangun fasilitas pelabuhan baru di Tanjung Priok. Stasiun Tanjung Priok yang pertama terletak di dekat dermaga Pelabuhan Tanjung Priok. Stasiun ini selesai dibangun oleh Burgerlijke Openbaarwerken pada 1883 dan baru pada tahun 2 November 1885 diresmikan pembukaannya bersamaan dengan pembukaan Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya, operasional jalur kereta api Sunda Kelapa, Tanjung Priok diserahkan kepada Staatspoorwegen, SS. Sampai dengan tahun 1900, dalam sehari tidak kurang dari 40 perjalanan kereta api rute Tanjung Priok Batavia SS NIS PP serta Tanjung Priok Kemayoran PP. Dengan meningkatnya aktivitas pelabuhan sejak awal abad ke-20, telah terjadi perluasan pelabuhan yang menyebabkan stasiun Tanjung Priok harus digusur. SS kemudian mencari lahan kosong di sebelah Gudang Lagoa untuk dibangunkan stasiun baru. SS menugaskan Insinyur Cewekot sebagai arsitek utama stasiun. Untuk mempersiapkan pembangunan stasiun, SS membuat model maket stasiun Tanjung Priok baru. Maket ini muncul pada buku peringatan hari ulang tahun ke-50 SS karya S.A. Reitsma. SS kemudian mengontrak sebuah perusahaan baja bernama Machine Fabriek Braat Surabaya Jogja Tegal yang berlokasi di Ngagel, Surabaya untuk membuatkan kerangka atap overcappingnya. Pada masa itu, Gubernur Jenderal yang berkuasa adalah HFW Idenburg, 1909 hingga 1916. Diperlukan sekitar 1.700 tenaga kerja dengan 130 diantaranya adalah pekerja berbangsa Eropa. Stasiun baru ini dibuka untuk umum pada 6 April 1925 yang bertepatan dengan peluncuran pertama KRL rute Priok, Meester Cornelis, Jatinegara. Peluncuran pertama itu sekaligus dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun SS yang ke-50. Bangunan stasiun bergaya Art Deco serta memiliki luas 3.678 m2, 39.590 skft, berdiri di atas lahan emplasemen yang luasnya 4,693 ha. 11,60 ekar. Dengan selesainya stasiun ini, timbul pemborosan yang dilakukan oleh SS. Dengan 8 jalur dan 5 peron, stasiun ini sangat besar dan terhitung 1929 stasiun ini nyaris sebesar stasiun Batavia Benedenstad yang kini berubah menjadi stasiun Jakarta Kota. Sayangnya kapal-kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok tidak menggiring penumpang ke stasiun ini. Stasiun ini kelak hanya menjadi terminus bagi KRL sejak tahun 1925. Stasiun ini juga dilengkapi penginapan sementara di sayap kiri bangunan bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dengan kapal. Dengan dibukanya Bandara Kemayoran yang melayani penerbangan umum, SS mengalami tantangan berat mengingat banyak penumpang yang beralih ke pesawat terbang. Letak stasiun Tanjung Priok yang jauh dari pelabuhan membuat penumpang menjadi enggan menggunakan kereta api. Meski bus feeder telah tersedia, Perang Dunia Kedua telah memberikan dampak yang cukup besar bagi operasional kereta api SS. Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia,
Stasiun ini diutamakan untuk kepentingan perang dan mengirim para Romusha keluar Jawa. Stasiun ini memiliki 8 jalur kereta api dengan jalur 2 sebagai sepur lurus ke arah Jakarta Kota, jalur 3 sebagai sepur lurus dari arah Jakarta Kota, jalur 6 sebagai sepur lurus ke arah Raja Wali Pasar Senen Jatinegara, dan jalur 7 sebagai sepur lurus dari arah Jatinegara Pasar Senen Raja Wali. Di sayap barat laut emplasemen stasiun ini terdapat percabangan jalur menuju pelabuhan tersebut. Meski stasiun ini bukan stasiun pusat, stasiun ini cukup modern karena menggunakan kerangka overcapping berbentuk busur yang memayungi 6 jalur kereta api. Struktur baja menjadi umum pada stasiun-stasiun Eropa abad ke-20 kala itu. Jendela berupa garis-garis yang terdiri dari lis profil atap horizontal dan lubang kornice, garis-garis vertikal, dan lekukan dinding, memberikan kesan anggun. Kaca patri dan ornamen profil keramik memberikan efek megah dan diperkuat dengan kolom-kolom besar dan kukuh pada beranda utama, serta didukung tangga di sepanjang bangunan. Keadaan terkini, di tengah hiruk-pikuk pelabuhan, kondisi bangunan stasiun menjadi semakin tidak terawat menjelang abad ke-21. Meskipun demikian, keanggunan bangunan dengan gaya neoklasik, Art Deco, dan kontemporer ini telah membuktikan bahwa pada abad ke-20, stasiun ini berjaya pada masanya. Memang, pada saat itu PT Kereta Api pada awal Januari 2000 telah menonaktifkan stasiun untuk pelayanan penumpang. Atap bangunan sudah lepas, kaca-kacanya banyak yang pecah dan kerangkanya banyak yang karatan termakan usia. Peron stasiun dan emplasemennya banyak dihuni kaum tunawisma. Untuk menambal, pendapatan yang bocor karena penumpang gelap dan kerugian akibat minimnya pemasukan dana dari karcis peron. PT Kereta Api mengontrakkan ruangan stasiunnya sebagai gudang ekspedisi, agen tiket, dan jasa penukaran uang. Prihatin dengan kondisi ini, PT Kereta Api memutuskan untuk merenovasi total stasiun. Persiapan dilakukan pada bulan November-Desember 2008 dengan dilaksanakannya renovasi besar-besaran terhadap fisik bangunan stasiun. Selanjutnya, proyek diteruskan dengan rehabilitasi fasilitas rel serta pembangunan perangkat sinyal elektrik pada awal tahun 2009. Pada tanggal 28 April 2009, stasiun ini dapat kembali difungsikan dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peresmian Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pada awal dekade 1990-an, Departemen Perhubungan pernah merencanakan pembangunan jaringan rel lingkar luar Jakarta yang menghubungkan stasiun ini dengan stasiun Cikarang melewati stasiun Pasoso. Tetapi dialihkan ke stasiun Sungai Lagoa. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi kereta api barang yang melintasi kawasan perkotaan di Jakarta. Pada awalnya rencana itu berjalan cukup baik dengan rampungnya jaringan rel kereta api segmen Citayam sampai dengan Nambo, tetapi krisis finansial Asia 1997 membuat rencana ini berhenti di tengah jalan.